Oke, 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Kemudian lanjut 21, 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah melahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Ya. Pada pagi hari ini saya memberi tema renungan pagi kita itu hidup yang sudah dibaharui, ya. Hidup yang sudah dibaharui itu seperti apa sih, ya? Hidup yang sudah dibaharui itu seperti apa? Sama kalau misalnya kita lihat wajan. Nah, wajan yang tadinya hitam sekali. Nah, ketika dikasih pembersih, ya biasa banyak pembersih, ya. Jadi mengkilap lagi. Artinya dia diperbaharui. Walaupun dia barang lama, tapi ketika dia dikasih alat pembersih, dia akan bersih kembali, diperbaharui, ya. Sama dengan piring kotor atau pakaian kotor, ya kalau dikasih alat pencuci, dia akan bersih kembali, ya. Nah, dibaharui, itu namanya dibaharui. Yang lama jadi menjadi baru, ya. Nah, demikian juga dengan hidup kita, ya. Kita harus terus diperbaharui dan diperbaharui, ya. Diperbaharui itu seperti apa? Makanya kalau kita baca di Yohanes itu kan tentang pokok anggur, ya. Kita adalah ranting-rantingnya, ya. Ranting itu yang menghasilkan buah, kan, ya. Tapi harus menancap pada pokok anggur yang benar. Nah, walaupun dikatakan kita sudah bersih karena kita sudah percaya kepada Kristus. Artinya kita sudah bersih, tapi kita terus dibersihkan, ya. Tetap dibersihkan supaya apa? Supaya menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi, ya. Tidak hanya puas sampai buahnya bagus pertama, setelah itu tetap, ya. Tapi bagaimana meningkat. Nah, itu kerohanian kita juga. Jadi enggak flat itu datar-datar saja, tapi kita harus mengalami peningkatan. Ya, kalau kemarin kita mudah tersinggung, hari ini tidak lagi. Kalau kemarin kita mudah sakit hati, hari ini tidak lagi. Berarti ada peningkatan. Kalau sama saja kemarin tersinggung, hari ini tersinggung, sampai mati tersinggung terus. Ya, sampai di kuburan juga digusur tersinggung lagi kan. Ya repot kan. Berarti tidak pernah mengalami namanya next level, naik. Kerohaniannya itu naik, ya. Tapi kalau dia kerohanian naik itu ya semakin hari semakin diperbaharui. Sama kalian Novi, ya berarti levelnya udah naik, berani untuk memimpin pujian, ya levelnya naik. Besok tidak hanya di sini, mungkin di gereja, mungkin di KKR umum, mungkin kita nggak tahu, ya. Artinya naik terus ya. Kalau kita murung hari ini, besok murung, lusa murung, lusanya murung, lama-lama jadi lutung, ya. Lutung kasarung, ya. Artinya murung terus, ya. Rubahlah, itu kita naik, ya. Tapi nggak ada di sini. Sini orang-orang ceria semua, ya. Oke, jadi dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, ya. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya. Tuhan itu tidak pernah memandang muka, kan? Nah, ini orang Dampela, perlakuan Tuhan beda dengan orang Batu Peluru. Manusia bisa seperti itu, tapi Tuhan tidak pernah memandang bulu. Siapapun kamu, mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau apapun modelmu,
Semua akan berakhir dengan penghakiman. Ya, semua akan dihakimi. Ya. Makanya saya sampaikan sebelumnya, dasar membangun di atas dasar, karena semua orang akan diuji pekerjaannya. Dikatakan di dalam bacaan kita pada hari ini, Tuhan atau Allah akan menghakimi. Allah yang tidak pernah memandang muka itu akan menghakimi. Ya. Bagaimana kita tahu Allah tidak memandang muka? Oksigen. Ini punya siapa ini oksigen? Punya siapa? Tuhan. Orang jahat dapat oksigen juga nggak? Tuhan beda-bedakan nggak? Tidak. Hujan hanya untuk orang baik nggak? Tuhan kasih semua. Mau jahat, mau baik, semua. Dia tidak pernah memandang muka. Tapi ujungnya nanti semua akan dihakimi. Ya. Dikatakan Allah yang tidak memandang muka menghakimi semua orang. Semua orang. Kalian orang bukan? Nah, berarti kita akan masuk semua dalam penghakiman. Semua orang menurut perbuatannya. Makanya mikir dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak baru berpikir. Karena semua ada konsekuensinya. Semua ada hukumnya. Kita semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu, ya banyak kita hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya pengembara, kita hanya menumpang. Alkitab katakan paling 70 tahun, selebihnya hanya kesusahan. Ya, jadi kembali ke sini. Ya, semua akan dihakimi. Ya, maka hendaklah kamu hidup, ya, selama kita masih ada nafas di dunia ini, hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Menghormati Tuhan. Ya. Kamu ibadah, benar-benar kamu ibadah. Kamu menyanyi, kamu benar-benar menyanyi. Kamu berdoa, kamu benar-benar berdoa. Itu tanda kita menghargai Tuhan. Ya, bangun keintiman dengan Tuhan, punya jam-jam doa. Itu yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan bukan berarti sama Gebi takut sama hantu. Bukan seperti itu, tapi takut akan Tuhan bukan kita takuti Tuhannya. Tapi kita taruh hormat sama Tuhan. Bahwa aku ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Aku bernapas sampai saat ini karena Tuhan. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya. Coba keseleo saja sedikit udah setengah mati kan? Benar nggak? Itu baru kesalahan sendiri kan? Belum Tuhan yang buat kamu keseleo. Makanya selalu bersyukur sama Tuhan. Dimanapun kamu berada, jaga semua. Jaga bicara, jaga tingkah laku kita. Bagaimana kita menjaga komunitas kita. Ya. Hati-hati saya kata. Takut Tuhan itu sangat penting. Ya. Jangan jalan sendiri dengan pikiran kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri. Domba itu kalau jalan sendiri, kemungkinan besar dia hilang. Domba itu kalau jalan sendiri, kemungkinan besar dia hilang. Kalau perumpamaan di Alkitab itu domba yang hilang itu apa? Karena keluar dari komunitasnya, kerumunannya. Kalau dia masih bersama-sama banyak-banyak tuh susah hilang. Karena akan saling melihat di situ. Tapi kalau dia udah memisahkan diri, jalan sendiri, kemungkinan domba itu bisa hilang. Ya. Makanya jangan pernah merasa mampu dengan kemampuan kita sendiri. Saya bisa berjalan sendiri dengan apa yang saya miliki. Jangan pernah berkata seperti itu. Tapi semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, seperti apa itu? Kalau kamu beli apa itu yang mainan anak-anak itu yang malam itu ya, apa namanya? Iya. Kamu ambil dua warna, kamu campur, kamu patahin, kira-kira warnanya bisa pisah lagi nggak? Nggak bisa. Kamu patahin bagaimanapun dia tetap ada dua warna di situ. Ya, sama kita dengan Tuhan.
Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, nggak bisa dipisahkan lagi. Ya, berarti karakter Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, makanya kembali sini. Miliki takut akan Tuhan. Taruh rasa hormatmu sama Tuhan. Menyanyi kamu sungguh-sungguh menyanyi. Berdoa kamu sungguh-sungguh berdoa. Kembali gitu, ya. Semua akan dihakimi. Makanya miliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, jangan, ya segala aspek kita kan. Kita menyanyi, kita mau bicara juga, mikir dulu. Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya kan? Bertindak ini sesuai dengan firman. Selalu patokannya kepada firman Tuhan. Nah, itu orang yang takut akan Tuhan. Ya. Itu orang takut, hati-hati. Ya. Apa yang kita perkatakan itulah doa kita. Ya. Apa yang kamu bilang saya tidak bisa, ya itu tidak bisa. Itulah doamu. Ya. Jadi dikatakan di situ, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Bukan ketakutan yang seperti kita takut sama gelap atau takut sama kecoa, takut sama tikus, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita taruh rasa hormat kita kepada Tuhan, bahwa aku ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Pelayanan ini masih ada semua karena Tuhan. Hargai, hormati yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Jangan kita berjalan merasa dengan saya mampu, saya besok bisa lakukan ini tanpa melibatkan Tuhan. Hati-hati, semua akan gagal. Saya katakan mungkin berhasil, tapi tidak ada nilai-nilai Tuhannya di dalam. Tapi libatkan semua Tuhan. Kau berkebun juga, libatkan Tuhan. Kau berdoa, kamu masuk kombong, berdoa di situ. Sama kalau kami ngebibit, ya bibit itu kami berdoa dulu kalau bibit. Tuhan berkati tangan-tangan kami yang bekerja ini supaya menghasilkan. Ya walaupun masih ada, ya itu kita, yang penting kita udah serahkan sama Tuhan. Mau gagal ya itu biasa. Ya, kita mau di kebun, kita mau apapun, Tuhan lindungi kita. Tuhan sertai kita. Ya. Supaya dimanapun kita ada harus sama semua. Ketika kita doa di sini kita bisa nangis-nangis, kita bisa hebat doanya. Tapi kalau di luar sana berbeda. Saya kira tidak bisa seperti itu. Kamu mau main poli, mau masak, mau di kebun, mau dimanapun kamu ada, kamu tetap sama. Ya, kamu tetap sama. Elin yang ada di sini, Elin yang ada di sekolah sama. Elin yang bisa nangis-nangis di sini bisa juga nangis di sekolah ketika memuji Tuhan. Dimanapun harus seperti itu. Itulah kamu takut akan Tuhan. Jangan hanya kita di gereja, kita suci, kita kudus, keluar dari sana kudisan. Saya kira itu salah. Nah, kamu tangkap baik-baik. Kamu harus membawa warna, mengubah yang tidak baik menjadi baik, bukan menjadi semakin runyam di sana. Ya. Takut akan Tuhan selama kita masih numpang di dunia ini. Kita penumpang semua. Ini bukan tempat kita. Ya. Semua akan mati, cuma masuk antrian saja. Ya kan? Antriannya kapan? Semua akan mati. Nggak ada nanti. Ya pun kalau mau hidup ya bersyukurlah kalau Tuhan Yesus datang masih bisa menyaksikan. Ya kan? Tapi semua akan dihakimi. Jangan main-main dengan hidup ini. Ya. Tanah ini mau gemuk-gemuk kita semua kembali ke tanah. Tapi alangkah indahnya kalau roh kita juga gemuk kembali kepada Tuhan. Artinya dalam artian punya spirit, punya apa semua gitu. Kembali kepada Tuhan. Ya, bukan roh yang kurus. Ya, tapi roh yang selalu menyala-nyala untuk menyembah Tuhan. Problem, masalah apapun yang kita hadapi ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, tidak akan kembali melihat Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Aku ada sampai saat ini. Di luar sana banyak orang yang mau sekolah tidak bisa sekolah. Karena keterbatasan mereka, mungkin fasilitas tidak ada, mungkin jauh dari tempat sekolah, mungkin biaya tidak ada. Saya masih bisa seperti ini karena Tuhan. Saya harus hargai apa yang Tuhan kasih kepada saya. Saya mau belajar sungguh-sungguh. Saya mau tidak main-main. Saya tidak mau asal-asalan. Saya harus berhasil karena ini anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia.
Kamu sudah ditebus. Kita semua sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal telah menebus kita. Makanya nggak perlu lagi terjadi yang aneh-aneh di sinilah. Kita ini udah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan perak. Kita nggak pernah ditebus dengan 1 juta kamu ditebus, 2 juta, 3 juta. Tapi Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa saudara dan saya. Ya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu. Nah itu yang harus kita hargai karya salib. Ketika datang lagi, aduh Tuhan Yesus tolong aku, kau telah menebus saya dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahmu sendiri yang kau menebus saya. Sehingga aku menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Hanya kamu iblis di tempat, bukan tempatmu di sini. Kalau datang murung-murung, hanya kamu murung. Hanya masalah. Aku udah milik Kristus. Apapun yang terjadi, aku adalah milik Kristus. Ya. Saya mau disinggung, aku adalah milik Kristus. Ya. Kristus lebih menderita, diludahin, dicambuk, dicaci, dimaki. Dia tidak pernah balas. Itu teladan yang dia berikan kepada kita. Harusnya kita belajar melihat ke sana. Ya. Tapi kita disinggung sedikit sudah murung, nggak ada nafsu makan, nggak ada nafsu doa, nggak ada nafsu. Ya, kamu sudah ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Zaman dulu sebelum Kristus, bangsa Israel pakai domba yang tidak bercacat. Itu untuk menanggung, dilepas ke padang gurun untuk menanggung dosa orang-orang Israel. Tapi zaman kita, Kristus sendiri yang mati. Artinya Tuhan sendiri yang masuk ke dalam dunia, menjadi serupa dengan manusia, supaya dia tahu kelemahan kita, dia tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Ya, kamu sakit hati, bisa kamu sembunyikan sama manusia, tapi Tuhan tahu. Ya, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kamu mau sembunyi di kebun sendiri, Tuhan tahu. Kamu mau di kamar, kamu memaki orang tanpa kamu bersuara, Tuhan tahu. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, makanya dikatakan kita ini adalah orang-orang yang harusnya bersyukur. Tadinya kita orang yang harusnya dibinasakan karena dosa-dosa kita. Tapi karya salib, pengorbanan Tuhan Yesus di salib, itu yang harus kita hargai. Banyak orang Kristen tidak menghargai karya salib. Ya, dia kira dia mampu sendiri. Ya, dia terlalu sombong. Ya, bahwa hidupku untuk aku. Ya, tapi tanpa dia sadar bahwa dia ada semua karena Tuhan. Dia ada semua karena anugerah Tuhan. Dia bisa menggerakkan tangannya, bisa melihat, bisa berpikir, semua karena Tuhan. Apa Tuhan nggak sanggup bengkokkan sedikit itu urat saraf, kamu udah nggak kenal namamu, udah ngomong lain-lain. Hati-hati, ya. Miliki takut akan Tuhan. Ya. Seperti Nebukadnezar, hebatnya gitu kan. Dia seorang penguasa yang luar biasa, seorang raja. Tapi ketika dia menghina Tuhan, dia dibuat sampai seperti binatang, makan rumput. Ya. Miliki takut akan Tuhan. Kamu baca Alkitab, sungguh-sungguh kamu baca Alkitab. Bukan sambil ngobrol, bukan sambil ini. Kamu sedang bicara dengan Tuhan. Coba kalau kita ngomong sama orang, ada yang masuk gitu. Enak nggak? Saya lagi ngomong sama tamu, misalnya tiba-tiba datang, minta sabun. Datang lagi minta ini. Kira-kira enak nggak ngomong sama tamu? Enggak. Sama ketika kita ngomong dengan Tuhan, baru kita sambil ngobrol, kira-kira Tuhan senang nggak? Karena ini hal-hal kecil, tapi perlu diperhatikan. Kalau kamu baca Alkitab, ambil tempat yang kira-kira orang nggak banyak lewat, atau kamu di tempat tidurmu baca Alkitab, kamu sedang berbicara dengan Tuhan.
Ya bukan sambil ngobrol kita baca Alkitab. Ya, perhatikan itu. Ya, bukan asal baca. Bukan. Dan Tuhan tahu semua. Kamu asal baca atau ada yang kamu dapat dari situ. Gampang kita lihat. Kalau kamu benar-benar baca Alkitab, fokus sama Tuhan, kan ada efeknya, akan ada dampaknya. Tuhan sedang mengajar kamu dengan membaca Alkitab. Ya, jadi dikatakan oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Tanpa Yesus kita tidak mungkin kenal Allah. Ya, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan telah memuliakannya. Kalau Yesus hanya mati di salib, nggak ada dampaknya. Sama seperti dengan penjahat-penjahat yang disalib juga. Tapi yang membuat luar biasa adalah dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut, mengalahkan segalanya. Tuntas. Ya. Kita nggak mati lagi karena dosa. Karena pengorbanan Tuhan Yesus membuat kita hidup. Lagunya apa itu? Ada hari esok itu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Woi, kamu yang tidak yakin dengan masa depanmu, bertobat saya bilang. Yang masih ragu dengan masa depannya, apa yang saya pakai besok, apa yang saya ini, bertobat kamu. Ya. Saya tidak mau dengar lagi besok-besok. Aduh, saya takut nanti pakai gini-gini. Kamu nggak percaya Tuhan, saya bilang. Kamu jungkir balik, berdoa. Kalau cara berpikirmu seperti itu, kamu nggak percaya Tuhan, saya bilang. Bertobat kamu. Ya. Jadi, kembali. Paulus katakan, sia-sialah kamu percaya kalau Yesus tidak bangkit. Saya nggak akan percaya. Ngapain percaya Yesus kalau dia tidak bangkit? Tapi itulah momen yang luar biasa. Dia kalahkan maut. Dan kita mempunyai hidup, masa depan. Kita yakin kita akan selamat bersama Kristus. Ngapain kita sibuk dengan tubuh ini? Tubuh ini akan kembali ke tanah. Firman Tuhan katakan apa yang diambil dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi roh, manusia roh ini yang akan kembali kepada Tuhan. Ketika dihembuskan, itu yang Tuhan akan ambil kembali. Pak Hans kembali ke tanah. Mayatnya di tanah. Tapi rohnya udah bersama dengan Tuhan. Ini roh ini yang harus dirawat. Perlu dikasih makan. Makanannya apa ya? Berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan. Itu makanan rohani yang harus diisi. Doa-doa pribadi kepada Tuhan. Ini yang harus dipelihara. Ya. Dan terakhir dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang kekal itu adalah firman. Ya. Bumi ini akan berlalu, dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya, kekal. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan itu pasti terjadi. Ya. Semua akan lenyap, semua akan berakhir. Tapi firman Tuhan, dia akan kekal. Maka ketika ada firman di dalam diri kita, kita sedang memiliki hidup yang kekal. Taruh firman dalam dirimu, kamu memiliki hidup yang kekal. Oke, kita naikkan tadi. Anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya.
menyucikan, menyucikan. Berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.